Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan kedua kita di pelajaran prakarya. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis dan karakteristik bahan serat. Pertama, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuannya adalah memahami jenis dan karakteristik bahan serat. Kemudian, kita lihat pertemuan pertama, Ibu sudah sedikit menjelaskan mengenai jenis serat. Ada yang ingat ada berapa jenis? Ya, benar, ada 3 jenis. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan. Dan yang ketiga adalah serat dari mineral. Hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai jenis serat ini, khususnya serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Yang pertama kita belajar mengenai jenis serat dari tumbuhan dulu. Nah, kita lihat serat tumbuhan itu berarti serat yang berasal dari tumbuhan ya. Nah, serat yang berasal dari tumbuhan itu dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan itu memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan karena serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil itu memiliki persyaratan. Nah, kita lihat syarat atau karakteristiknya itu adalah yang pertama, kuat, yang kedua tahan lama, yang ketiga bentuknya tetap, yang keempat permukaan halus atau bertekstur sesuai persyaratan produk. Kemudian, kita lihat klasifikasi serat tumbuhan. Klasifikasi serat tumbuhan itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, serat dari biji. Yang kedua, serat dari batang. Yang ketiga, serat dari daun. Dan yang keempat, serat dari buah. Jadi jangan bingung ya, yang pertama tadi serat itu dibagi menjadi 3. Ada serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Kemudian serat tumbuhan dibagi lagi menjadi 4. Ada ini, serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Nanti serat hewan juga akan dibagi lagi. Kita lihat nanti serat hewan ada berapa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, serat dari biji. Nih, contoh dari serat biji itu ada serat biji kapas dan serat biji kapuk. Nah, saat ini kapas dan kapuk itu sudah jarang digunakan karena peminat kapas dan kapuk itu sudah mulai berkurang. Sekarang kapas lebih banyak dipergunakan untuk bahan kosmetik dibandingkan untuk membuat produk tekstil atau kerajinan lainnya. Kemudian, klasifikasi yang kedua itu serat dari batang. Nih, setiap tumbuhan itu memiliki batang ya, dan struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Nah, di sini jenis batang yang menghasilkan serat alam itu dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Kita lihat contoh dari serat batang. Ada ini yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan yang keempat ini. Dari keempat gambar ini, apakah ada yang tahu nama-namanya? Coba dilihat.
kita cek ya. Yang pertama itu adalah serat batang anggrek. Yang kedua, serat batang melinjo. Yang ketiga, serat batang mahkota dewa. Dan yang keempat, ini adalah serat batang beringin. Gambarnya tidak begitu jelas, kalian bisa melihat di buku prakarya. Kemudian selanjutnya, klasifikasi yang ketiga itu ada serat dari daun. Ini ya, tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun itu tidak banyak, tetapi banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku tekstil. Kita lihat contoh dari serat daun. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang kedua pasti tahu ya. Yang ketiga ini, yang keempat ini. Coba dilihat, ditebak-tebak dulu, nanti kita cocokkan. Ibu kasih waktu 3 detik. Oke, kita cek ya. Gambar yang pertama itu adalah serat daun mendong. Yang kedua pasti benar ya, serat daun nanas. Gampang banget karena di gambar sudah ada buah nanasnya. Yang ketiga itu adalah serat daun pandan. Dan yang keempat ini adalah serat daun enceng gondok. Yang pertemuan pertama Ibu memberikan contoh enceng gondok yang sudah kering. Nah, ini adalah enceng gondok yang masih hidup di air. Ada yang benar semua? Yang benar boleh komen di komentar. Kemudian selanjutnya, klasifikasi tumbuhan yang terakhir itu adalah serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam, namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam itu tidaklah banyak. Kita lihat contoh serat dari buah itu ada apa ini? Ini adalah serat buah kelapa. Nah, serat buah kelapa ini kita lihat ada sabutnya ya. Sabutnya itu ada bermacam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang seperti debu. Nah, tapi yang digunakan itu adalah sabut yang memiliki potongan-potongan panjang. Itu yang akan digunakan untuk membuat kerajinan. Paham ya? Serat tumbuhan sudah, selanjutnya kita membahas jenis serat yang kedua. Apa? Serat dari hewan. Nah, tadi serat dari tumbuhan ada 4. Sekarang kita lihat serat dari hewan klasifikasinya ada berapa ya? Sebelumnya kita bahas ini dulu. Serat yang berasal dari hewan itu banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Kenapa sangat disukai? Karena seratnya memiliki tekstur yang lembut dan halus. Kemudian sifat serat hewan itu dapat menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Kemudian bagian hewan yang dimanfaatkan itu adalah bagian bulunya. Nah, sekarang kita lihat nih, klasifikasi serat dari hewan itu ada berapa? Dari bagan ini bisa dilihat ya, bisa ditebak ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu adalah serat dari stapel.
Yang kedua adalah serat dari filamen. Apa ya ini serat dari stapel dan serat dari filamen? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan, yang disebut juga dengan wool. Kita lihat, nah ini adalah contoh dari serat stapel. Apa ini? Tahu ya, walaupun gambarnya tidak begitu jelas. Ini adalah contoh serat dari stapel, yaitu serat bulu domba. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri serat wool. Agak kuat, tidak berkilau, keriting, penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua adalah serat dari filamen. Ini dia, filamen itu merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya apa? Nih contohnya, serat kepompong ulat sutra. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu akan dipintal menjadi benang. Kemudian, apa ciri-ciri serat sutra? Kita lihat yang pertama, cirinya adalah berkilau. Yang kedua, lembut dan halus. Yang ketiga, tidak mudah kusut. Yang keempat, tahan terhadap sinar matahari. Yang kelima, daya serapnya cukup tinggi. Yang keenam, tidak mudah berjamur. Yang ketujuh, mudah terbakar. Dan yang kedelapan adalah mudah dihancurkan. Paham ya? Selanjutnya, materi sudah selesai untuk hari ini. Agenda minggu depan kita akan belajar pengolahan bahan serat dan proses produksi kerajinan bahan serat. Setelah menonton video ini, silakan kalian cek tugas kelas di Classroom, dilihat tugasnya apa, kemudian silakan tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Jangan sampai telat. Ingat, kalau kalian sudah membiasakan telat mengumpulkan tugas, nanti tugasnya akan menumpuk dan kalian sendiri yang akan kesulitan. Paham ya? Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ibu, bisa lewat grup, bisa lewat personal, ataupun bisa lewat Classroom. Sampai di sini dulu pelajarannya. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa dibuka tugas Classroom-nya. Ibu tunggu ya. Terima kasih, selamat pagi.